Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu muncul dari yang awalnya dia adalah sebuah kesultanan besar Aceh Darussalam. Kemudian tiba-tiba dihadapkan dengan perlawanan yang cukup besar, cukup berat melawan kolonial Belanda. Problem psikologis ini yang belum tersembuhkan mungkin ya. Karena memang tiba-tiba seperti itu ya. Kalau kita lihat alur sejarah, kalau perspektif Harari misalnya, ini dibandingkan umur Homo sapien yang sudah 5 juta tahun misalnya, ini kan apa yang dialami orang Aceh ini mulai dari mereka menjadi bangsa besar, kemudian dijajah kolonial, kemudian menjadi bagian dari Republik Indonesia kan. Kalau kita lihat dari durasi waktu yang panjang itu kan itu tiba-tiba begitu bagi orang Aceh, sehingga butuh waktu mungkin secara perlahan-lahan untuk menyadarkan kita bahwasanya kita ini bagian dari bangsa yang sangat besar, bangsa yang akan menjadi nomor 5 kekuatan besar di dunia. Kalau kita baca buku-buku penting tentang ekonomi misalnya kita paham itu. Satu hal lagi misalnya problem itu karena semangat keagamaan yang memang agak berbeda bagi orang Aceh ini. Karena memang kenapa orang Aceh berbeda beragamanya? Karena saya baru meneliti tentang integrasi keilmuan di Aceh mulai dari Kesultanan Perlak, mulai dari pendidikan di Aceh sebelum Islam sampai Kesultanan Perlak, Belang Pria di Pasai, kemudian di Fansur, Fansur bukan Barus ya, Fansur itu ujung Pancu. Kemudian Aceh Darussalam, Jamiah Baitur Rahman, kemudian Dayah Syah Kuala, kemudian ke periode modern seperti Jamiah Al Khairiyah dan segala macam sampai ke sekarang ini. Jadi saya menemukan bahwasanya saya tidak bisa menemukan ya, mungkin saya kekurangan referensi setelah saya cari. Saya tidak bisa menemukan di Dayah Syah Kuala itu ada pembelajaran ilmu umum. Tetapi saya bisa menemukan di Jamiah Baitur Rahman itu ada pembelajaran ilmu umum yang mengintegrasikan dengan ilmu agama. Itu kita tidak lagi belajar ilmu umum. Kita hanya belajar ilmu agama, apalagi secara sosiologis kita pada masa itu sedang sibuk berselisih antara tasawuf falsafi dan fikih. Jadi kita tidak sempat belajar ilmu umum. Jadi kita lama sekali tidak belajar ilmu umum, baru di Madrasah Al Khairiyah lah yang sudah masuk ke abad 20 baru kembali belajar ilmu umum. Berarti setidaknya kita 200 tahun meninggalkan pelajaran ilmu umum. Berarti kan setidaknya 200 tahun tidak belajar matematika, 200 tahun tidak belajar fisika, 200 tahun tidak belajar kimia, 200 tahun tidak belajar biologi. Nah, baru kemarin kita belajar lagi untuk ada Jamiah Al Khairiyah, kemudian dilanjutkan oleh Normal Islam Institute, kemudian madrasah-madrasah, kemudian ada perguruan-perguruan tinggi dan kemudian ada banyak sekolah yang kita dirikan. Jadi kita berterima kasih kepada Teguh Muhammad Hasan yang telah membawa taman siswa ke Aceh sehingga kita bisa merasakan kembali pelajaran-pelajaran umum sampai sekarang ini. Jadi baru-baru saja kita belajar pelajaran umum, belum sampai ya baru sekitar 100 tahun. Jadi mungkin problem itu juga yang membuat kita tidak bisa menemukan keseimbangan antara orientasi Sebentar lagi kan? duniawi dan orientasi ukhrawi sehingga cara pemahaman agama kita menjadi seperti ini sehingga dalam bersikap politik juga menjadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan politik orang Aceh, antara terang-terangan dengan simbolik, dan salah satu asumsi data dalam tanda petik, kenapa orang Aceh tidak pernah maju dalam kancah nasional apalagi internasional. Mungkin karena ya, salah satu pembahasan yang kita dengar dengan menggunakan politik terang-terangan, tidak bisa berinteraksi dengan kondisi budaya yang berkembang, tidak bisa berbicara dengan bahasa simpul. Tentunya sisi-sisi dari sejumlah referensi yang telah disampaikan ada benarnya. Tetapi kalau kita lihat bahwa politik terang-terangan ini mungkin sebuah potensi jati diri orang Aceh.
yang kalau kita lihat orang Aceh dibesarkan dalam komunitas masyarakat beragama, terlihat dengan sejumlah daya pesantren dan berbagai lembaga keagamaan. Terbentuklah karakter yang demikian, sehingga menjadi sebuah potensi yang menjadi modal beradaptasi dengan berbagai kalangan. Termasuk mungkin dengan pemerintahan Republik Indonesia. Ini satu sisi. Dan ketika kita lihat kemajuan-kemajuan yang pernah dicapai oleh Aceh sejak masa kerajaan, kesultanan sampai terakhir oleh Belanda, ya potensi-potensi ini menjadi kedepankan oleh orang Aceh, dan orang Aceh memang salah satu sikap yang tidak bisa berbasa-basi, sekalipun dalam konteks modern ini harus ditinjau ulang. Tapi ingin kami katakan potensi ini tetap dipertahankan. Ada sisi lain, kenapa potensi ini terlalu kaku, nggak dinamis. Mungkin sejak pasca penjajahan kemerdekaan sampai hari ini, kondisi kehidupan orang ekonomi Aceh dalam tanda petik tidak mengembirakan. Kondisi status sosial tidak mengembirakan. Kondisi konflik internal terlalu tinggi. Sehingga tidak ada SDM-SDM yang mampu menerjemah politik keterangan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Mungkin yang menjadi stressing kita pada status-status sosial, kondisi ekonomi, SDM, dan konflik internal pada hari ini. Sesungguhnya potensi tadi sebuah nilai jual kita dengan ketika negosiasi dengan orang lain, dengan catatan ya kita temukan SDM yang kuat, status sosial yang bermartabat, kondisi ekonomi yang sehat, kondisi-kondisi interaksi internal, konflik internal yang kita hilangkan. Dengan demikian, interaksi keterangan tadi menjadi mudah, tidak dalam konteks emosional, tapi dalam konteks kesadaran moral. Tapi kalau kondisi interaksi internal dalam konteks kesadaran moral tentunya tidak bermasalah. Tapi interaksi politik terang-terangan ini dalam konteks emosional karena beberapa hal tidak pernah dicapai. Apalagi emosinya dengan beberapa janji-janji pusat. Maka siapapun tampil yang terbayang adalah masa lalu. Tapi hilangkan dengan SDM yang kuat. Ke depan mungkin kami kira bukan persoalan politik yang harus menjadi stressing kondisi orang Aceh, persoalan SDM, persoalan sosial, persoalan ekonomi, dan konflik internal yang mau kita selesaikan. Termasuk pada hari ini, secara umum kehadiran pimpinan setempat untuk daerah tempat beda penghargaan dengan tampil pimpinan daerah luar pimpinan Aceh, baik dalam skop provinsi maupun dalam skop kabupaten kota. Kesuksesan berinteraksi sangat terbatas akibat SDM, ekonomi, konflik-konflik internal yang selalu muncul ke depan. Politik keterangan ini selalu dibahasakan dalam konteks yang emosional, tidak penuh konteks kesadaran. Tapi kalau dibahasakan dengan penuh kesadaran, penuh intelektual, tentunya politik itulah salah satu potensi jati diri karakter orang Aceh yang dengan karakter itulah dicapai kemenangan-kemenangan masa-masa Aceh tempo dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta. Jadi dia membicarakan sebuah persoalan kepada rekannya orang Jawa dengan sangat detail dan serius, dan dia menganggap rekan-rekannya orang Jawa itu paham tentang konteks itu gitu. Seolah-olah orang yang di sana itu paham problem dia. Jadi dia cerita dengan sangat lancar, seolah-olah orang paham masalah dia. Padahal cuma dia yang paham masalah itu. Jadi dia menceritakan problem itu seolah-olah orang sudah ngeh betul, seolah-olah orang terlibat dalam masalah dia itu. Nah, ini yang uniknya ini. Kawan-kawan saya pernah yang seperti itu gitu. Jadi kita merasa karena kita punya persoalan sendiri seperti dikatakan Ayahanda Basri tadi tentang
kita punya masalah internal, masalah konflik pribadi, lalu kita bicara secara keterus terangan, jadinya jadi unik gitu jadinya. Padahal memang politik keterus terangan ini jangan memang dia adalah bagian dari sebuah karakter berpolitik, yaitu politik keterus terangan yang sebenarnya ini bukan disengaja, tapi memang dia muncul dari budaya. Jangan-jangan memang sebagaimana politiknya orang Jawa itu politik simbolik, itu muncul juga dari budayanya. Kita jangan-jangan politik keterus terangan ini adalah style kita dalam berpolitik. Tetapi memang walau bagaimanapun komunikasi atau ketersambungan antara daerah Aceh dengan pemerintah pusat itu adalah hal yang mutlak karena ya memang kita adalah provinsi yang menjadi bagian daripada Republik Indonesia. Jadi kalau tidak ada ketersambungan komunikasi politik di situ ya jadi lucu juga nanti. Yang saya bisa tanggapi dari pembahasan Pak Abad tadi bahwa orang Aceh punya beberapa figur. Jadi kalau kita melihat figur orang Aceh itu ada figur nasionalis dan figur keacehan. Nah, kan? Dengan figur-figur ini orang Aceh bisa menjadi multi kultural dari itu. Kalau kita melihat dari para nasionalis dengan mengenangnya sejarah Aceh Tungam, Aceh Tungam, kali Aceh Tungam, Aceh Tungam mampu mentungang, ya Tungam. Coba kita melihat tungangnya orang Aceh ketika bom Hiroshima dan Nagasaki dihantam oleh bom atom. Hiroshima dan Nagasaki dihantam oleh bom atom. Tentara Jepang semua yang sudah ditarik, tapi Jepang bisa dihabisi di dalam kereta api oleh orang Aceh, beberapa anak muda orang Aceh. Nggak sampai ke Medan, ditarik dari Banda Aceh, ditarik dari Kusmau. Yang dimaksudkan orang itu semua tentara Jepang yang ada di Aceh dari Banda Aceh itu ditarik dibawa pulang. Ternyata begitu sampai ke Medan, ternyata orangnya masih ada di situ, tapi nyawanya tidak ada satu. Nah, itu sudah mati semuanya, karena memang satu-satu dibaca orang. Kebanyakannya seperti itu. Itulah yang disebut dengan Aceh Tungam. Beres ya. Kamu nyerah memang. Jepang kamu nyerah. Ada lagu, ada politik. Salah satu karakternya. Maka harus kita melihat ini sebuah kenangan bahwa orang Aceh itu adalah memiliki sejarah, walaupun sejarah panjang itu dari sebelum datangnya Islam sampai masuknya Islam sampai penjajahan dan kemerdekaan Indonesia ini. Ini rasanya memang sangat transparansi terhadap akhlak, moral. Tidak ada simbol-simbol seperti Pak Alkaf bilang tadi. Ada simbol ini, simbol itu ada. Memang anak kadinga bagian nyerincem apa. Jadi itulah cara sebenarnya. Jadi ini adalah sebuah sejarah bahwa karakter orang Aceh itu tidak mungkin ada sesuatu yang mengalah untuk belah mana, ini maju. Itu istilahnya harus diatur. Padahal kalau kita melihat kalau tidak mau mengalah itu, maka kebanyakannya akan kalah. Begitu kan? Halang-halang pun dua maju ya benar gitu. Ada macam-macam. Pak main bola kaki. Baik kami pray. Kalau memang sebenarnya kita mundur sedikit, kita mengambil ancang-ancang, ternyata orang itu memang tidak mau mengambil seperti itu. Walaupun dekat, Pak harus sifat terus. Poin itu. Jadi benar, begitulah kira-kira. Jadi kalau kita melihat inilah figur orang Aceh yang memiliki sifat keacehan. Kalau figur nasionalis, kita lihat dari dulu bahwa orang Aceh ini memiliki sifat bahwa Indonesia ini sudah merdeka dengan lambang merah dalam puting rumah itu ada bendera merah. Di rumah-rumah itu rumah panggung, termasuk rumah Aceh. Jadi rumah Aceh.
Aceh. Sama panggung orang Aceh. Aceh ya ini. Kalau Aceh HTMB tinggi, kita orang Aceh sangat kurang terhadap apa namanya pemahaman secara nasional. Di Aceh hanya ilmu orang Aceh hanya berkisar di Aceh saja. Betul. Bukan pada di Aceh bukan. Jadi tidak ada kalau ke Jakarta hal-hal aja katanya. Apa jauh? Jakarta. Yang seperti yang dibilang tadi kan, menyewa Aceh. Kita orang Aceh memahami tentang Aceh itu menyampaikan dengan bergebu-gebu, sementara orang lain tak paham. Nah itu kan. Jadi itulah sifat kita. Karena beliau mengatakan seperti itu, saya berpikir waktu itu, memang betul seperti itu. Ya itu kan. Akhirnya saya balik seperti sejarah. Ketika Pasteur mengirimkan beberapa delegasi menjadi Islamkan Nusantara ini, ya kan? Delegasi ke Demak, delegasi ke Makassar, delegasi ke Brunei, ke Mindanao, ke Banjar. Itu beberapa delegasi walaupun bukan waktu yang sama, beda. Yang terkenal waktu itu 5 delegasi. Yang ke Demak, delegasinya dikirim Maulana Mahmud Ibrahim. Ke Makassar dikirimnya Syekh Abdul Qadir, tapi bukan jalaninya. Ke Banjar, ke Brunei, ke Mindanao, itu dari fase semuanya ada berapa. Walaupun di sana sudah ada Islam duluan untuk menetapkan lagi. Saya seperti itu. Apakah ketika orang Aceh tidak laku ilmunya apa namanya pengetahuannya di luar Aceh itu, apakah ini kayak mana? Nah ini kita lihat. Oleh karena itu, saya rasa ternyata begitu beliau bilang di waktu setelah dong di Aceh, ternyata memang begitu. Kita bilang Aceh minta mendera sampai ke sana dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami yang pertama, kedua bahasa-bahasa tegas, pehmeja, jadi mereka tidak mau. Harus dengan bahasa yang lebih lembut. Saya teringat dengan bahasa Pak Soeharto ketika Timur Leste. Di sana apa namanya bentrok antara pendukung RI dengan pendukung Timur Leste. Itu masih Timur ya. Pendukung RI dengan pendukung Timur Leste. Jadi yang perlu dibahaskan ke sana, diberikan pemahaman Pancasila yang lebih sesungguhnya ke sana. Jadi bukan dengan membawakan delegasi militer ke sana, bukan. Tapi guru dikirim ke sana. Guru Pempa. Dulu kan ada Pempa. Nah, ternyata setelah dikirimnya seperti itu, orang itu tidak lagi bentrok. Walaupun kemudiannya menjadi negara Timur Leste. Kemudiannya Habibie itu. Padahal image mereka itu merebutkan kemerdekaan Timur Leste itu menjadi sebuah negara. Ternyata begitu sampai setelah diberikan pemahaman Pancasila itu, akhirnya mereka secara lemah. Tentang juga mengenai harus menggunakan bahasa yang lembut untuk bernegosiasi, bahasa yang, tapi kadang-kadang nggak laku juga kadang-kadang. Saya teringat waktu saya ngobrol dengan salah satu penerbit, mau bernegosiasi untuk menerbitkan filsafat terakhir di Jakarta. Saya cerita, sudah bagus cerita. Ujung-ujungnya entah kenapa dia tahu saya orang Aceh. Gara-gara itu berubah air muka dia. Jadi nggak semangat lagi dia menerbitkan filsafat terakhir itu. Kalau dulu orang Aceh diingat di Jakarta itu mungkin Ibrahim Alfian, T. Yako. Tapi kayaknya kalau sekarang udah beda ya. Misalnya kita nongkrong-nongkrong itu kalau di Aceh, orang Aceh itu dalam yang teringat dalam kepala dia itu orang Aceh kalau ke Jakarta bawa ya kayak gitu. Jadi sudah image-nya itu sudah berganti karena memang kita udah nggak banyak atau nggak ada lagi, kalau ada satu-satu gitu ya. Orang-orang yang memang diperhitungkan dalam kancah nasional sehingga image kita pun dikalahkan oleh image orang-orang yang oknum-oknum